Section yang paling aku suka banget itu adalah training and talent development, yang dimana kita tahu sebagai trainer at some point kita tuh agak sedikit susah untuk membahas dan mencari topik apalagi ya yang bisa membuat karyawan kita merasa lebih refresh lagi nih terkait dengan product knowledge, terkait dengan soft skill ataupun juga hard skill. Nah, biasanya ChatGPT itu sangat membantu aku dengan adanya referensi-referensi topik yang mungkin lagi tren di beberapa kalangan generation di karyawan saat ini. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel, Diki Rahmawati. Seperti biasa, kita akan selalu ngebahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset di channel ini. Dan di sini aku juga mau tanya nih teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik-baik saja atau nggak baik-baik saja? But it's okay, don't worry. Yang penting kalian selalu merasa successful. Ada satu topik yang sempat aku bahas di video aku sebelumnya berkaitan dengan AI. Kita tahu sendiri AI itu sangat impactful banget buat kita semua. Right? Buat kalian yang setuju sama aku, boleh banget komen di kolom komentar. Mention terkait dengan apa aja sih manfaat dari AI di kehidupan kamu sehari-hari. Karena di segmen kali ini aku akan membahas terkait dengan optimalisasi penggunaan AI di kehidupan sehari-hari sebagai HR praktisi. Nah, alasan kenapa aku pengen membahas topik ini karena kita tahu bahwa AI itu adalah salah satu sistem yang sangat banyak memberikan manfaat untuk kita semua di dalam dunia kerja. Aku nggak bisa pungkiri juga dan aku nggak bisa untuk deny juga kalau seandainya memang pekerjaan saat ini sangat-sangat efisien dan sangat-sangat produktivitasnya itu lebih tinggi dengan menggunakan AI itu sendiri daripada kita manual. Karena ada beragam manfaat yang memang aku rasakan sebagai HR praktisi menggunakan AI ini. Banyak hal yang memang aku gunakan untuk membuat keputusan secara akurat dan berdasarkan dari data-data yang memang kita lebih banyak untuk bisa compile. Terus kemudian ada beberapa hal juga yang memang aku saring lagi atau mungkin maksimalkan lagi berkaitan dengan data-data atau informasi-informasi yang mungkin sebelumnya juga simpang siur. Jadi AI ini menurut aku sangat amat harus kita bahas supaya kalian tahu manfaatnya bukan hanya sekedar dari ChatGPT aja. Lagi-lagi yang tadi aku bilang itu bukan hanya melulu kerjaan dari HRD yang terkait dengan olah data, kemudian doing research, kemudian bisa membantu keputusan secara akurat, efisiensi, dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa kerjaan HR bukan hanya melulu terkait dengan data. Jadi di sini aku juga mau ngebahas terkait dengan apa yang aku suka. Which is section yang paling aku suka di dunia HR praktisi itu adalah learning and development atau training and development. Jadi teman-teman tahu bahwa section-section yang ada di HR itu bukan dari satu section yang memang aku tadi baru sebutkan. Ada beberapa section yang sangat amat merasakan terkait dengan impact adanya AI ini. Salah satunya adalah recruitment. Terus kemudian ada juga halnya terkait dengan payroll and benefit. Terus kemudian ada lagi yang lain terkait dengan training and talent development, which is section yang aku paling suka. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih yang memang terbantu dari section yang ada di HR untuk adanya atau kehadirannya AI ini. Tapi kenapa recruitment aku bilang yang paling sangat efisien merasakan impact dari adanya AI, itu sebenarnya terkait dengan penyaringan CV dan terkait dengan cara kita menginvite kandidat dengan menggunakan chatbot. Karena ya kalau dari sisi aku sendiri aku sangat merasakan efeknya karena di saat kita memang mau memanggil seseorang kandidat gitu ya yang apply di perusahaan kita kadang bingung untuk mendrafting terkait dengan bagaimana cara menginvite dengan benar, terus kemudian apakah bahasanya proper atau tidak, dan kita memang selalu mengandalkan yang namanya AI ini untuk bisa membuat struktur kalimat-kalimat yang jauh lebih efisien dan juga lebih proper untuk menginvite kandidat tersebut. Dan yang terpenting adalah terkait dengan penyaringan CV. Nah, ada beberapa CRM atau mungkin juga ERP atau mungkin juga terkait dengan sistem AI tersendiri yang memang bisa menyaring segala sesuatu terkait dengan CV ini jauh lebih efisien. Contohnya, kalau seandainya teman-teman nge-apply terkait dengan posisi kreatif, mungkin sosial media gitu ya. Kita bayangkan ada satu vacancy dan banyak banget teman-teman yang memang apply di posisi ini. Nah, biasanya cara manual dari HRD pasti akan screening satu-satu kan. Tapi dengan adanya sistem-sistem yang memang kalian sudah setup ini, kalian bisa memasukkan semua CV atau semua cloud atau semua data-data email yang memang kalian sudah terima kandidat-kandidat dan juga CV-CV
tersebut dan kita akan men-screening sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi disitulah yang aku maksud yang namanya penyaringan CV is really helpful for AI, karena ya dari sisi kita sendiri selaku dari HR kita nggak perlu untuk men-screening manual, kita scrolling untuk di email itu sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman nih sebagai recruiter yang belum pernah mencoba untuk sistem ini, boleh deh coba didiskusikan secara internal dengan manajemen kalian supaya kalian bisa meng-apply terkait dengan sistem ini. Good luck ya. Oke, yang kedua terkait dengan payroll benefit kan. Tadi aku bahas terkait dengan section ini, kenapa? Bagiku sebagai HR, hal yang paling sangat membuat kita repot dan headache itu adalah penggajian karyawan. Yes, I can imagine kalau seandainya teman-teman masih menggunakan manual, mungkin dengan Excel spreadsheet dan lain-lain, dan karyawan kalian itu mungkin lebih dari capacity 50 packs, itu kita bakal sangat amat heboh pada saat penggajian ya. Karena kenapa? Kita pasti tahu ada beberapa komponen indikator yang ada di payroll itu sendiri yang cukup membuat kita harus lebih bisa detail secara penuh. Karena kenapa? Adanya potongan, kemudian mungkin ada insentif, atau mungkin ada beberapa kolom terkait dengan deduction dan juga income itu sendiri yang membuat teman-teman harus banget bisa ada yang namanya note pembantu untuk make sure bahwa kalian nggak salah potong. Nah, di sini fungsinya AI itu pastinya bisa membuat kalian lebih mudah untuk menghitung terkait dengan penggajian karyawan, pemotongan juga karyawan, dan juga terkait dengan insentif lebih sebagai indikator komponen yang ada di payroll. Ada beberapa sistem sih yang memang kalian bisa gunakan. Salah satu sistem yang cukup familiar lately di Indonesia itu adalah Talenta. Yes, mungkin kalian pernah dengar nih di beberapa ads-nya kita, mungkin di YouTube atau mungkin di Instagram, di sosial media dan lain-lain. Talenta itu salah satu sistem penggajian dan juga absensi kalau aku nggak salah yang cukup memang familiar di telinga HR saat ini, dan dia biasanya itu berbasis terkait dengan AI itu sendiri. Dan ada beberapa data yang memang harus di-setup awal, tapi ya kita tahu kalau setup sistem di awal itu bakal pain in the ass banget ya. Sorry kalau seandainya itu memang not prepared. Tapi di sisi lain kita tahu dunia HR itu memang harus seperti itu, yang dimana kita harus men-setup terkait dengan sistem dulu, dan di saat sistem itu sudah tersetup dengan adanya AI ini, itu akan sangat membantu kita untuk ke depannya. Jadi good luck buat kalian yang mau mencoba dengan sistem baru di AI untuk payroll and benefit section. Dan yang terakhir adalah section yang paling aku suka banget, itu adalah training and talent development, yang dimana kita tahu sebagai trainer at some point kita tuh agak sedikit susah untuk membahas dan mencari topik apalagi ya yang bisa membuat karyawan kita merasa lebih refresh lagi nih terkait dengan product knowledge, terkait dengan soft skill ataupun juga hard skill. Nah, biasanya ChatGPT itu sangat membantu aku dengan adanya referensi topik yang mungkin lagi tren di beberapa kalangan generation di karyawan saat ini. Jadi mungkin dengan adanya beberapa chatbot juga nih yang memang bisa membantu dari kita sebagai trainer bisa memilih topik apa sih yang memang sekarang lagi tren, terus kemudian topik apa nih yang benar-benar bisa meng-eye-catching-kan terkait dengan attention kekaryawanan yang kita miliki. Jadi topik-topiknya, modul-modulnya, atau mungkin dari komponen-komponen presentasinya sendiri, aku biasanya memang mendapatkan referensi terbaru dari ChatGPT itu. Jadi kalau dari aku sendiri memang cukup mudah ya, yang biasanya membuat presentasi mungkin over the weekend gitu kan, atau mungkin lebih dari 1 hari, tapi sekarang cukup 1-2 jam, it's everything is clear. So, thank you AI. Ya, dari beberapa topik yang tadi aku sampaikan, kalian juga bisa men-summary nih topik yang memang aku lagi sampaikan ke kalian dengan cara mengoptimalisasi dan juga mengintegrasi terkait dengan AI ini. Karena kita tahu bahwa dari apa yang tadi aku sebutkan, hal yang paling sangat priceless sebagai HR praktisi itu adalah waktu. I don't know if you are agree, tapi kalau seandainya agree, boleh banget komen di kolom komentar. Karena menurut aku waktu itu kan nggak bisa dibalikin lagi ya. Jadi kenapa aku sangat amat mau memiliki sistem yang bisa menghebat waktu untuk aku bekerja dengan berbagai cara yang memang bisa kita setup dari awal dengan adanya kehadiran AI itu sendiri. Jadi aku sangat amat sarankan ke teman-teman, mungkin kalau seandainya dari kalian yang belum pernah mempelajari terkait dengan AI ini, atau memang sistem-sistem yang menurut kalian
kayaknya tidak perlu dilakukan, tapi di sisi lain kalian harus lakukan dengan adanya adjustment di era digital sekarang. Please banget, aku bisa merekomendasi kalian untuk melakukan hal tersebut. Nggak ada salahnya kok kita mempelajari suatu hal yang baru di dunia HR praktisi ini, karena kita tahu bahwa HR itu bukan melulu soal karyawan, tapi di sisi lain kita juga bisa menjadi role model bagaimana cara kita untuk bisa mengefisiensikan terkait dengan kinerja kita dalam sehari-hari. So, good luck untuk semua HR. Finally, kita ada di penghujung dari video ini. Aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan juga mendengarkan dengan beberapa topik-topik yang berkaitan dengan optimalisasi penggunaan AI sehari-hari di dunia HR praktisi versi aku. Again, kalau seandainya kalian punya versi kamu sendiri, jangan ragu untuk bisa berdiskusi bersama, karena aku pengen banget dengar dari versi kamu sendiri seperti apa sih dunia HR praktisi in your perspective. Jangan lupa buat kalian untuk bisa support di channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan dari video-video menarik diskusi bersama lainnya bersama aku di channel ini. So, thank you and see you soon!